warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kontok Samanhudi ingin menjelaskan tentang sejarah yang ada di Museum Monas ini. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda. Pembangunan dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan diresmikan hingga dibuat untuk umum pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Penentuan pendapat Irian Jaya tahun 1969 yang menjelaskan tentang diadakannya PPRA untuk mendapatkan Irian Jaya. Surat Perintah 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan kewibawaan pemerintah dengan membubarkan PKI dan membersihkan kabinet menteri yang diduga terlibat G30S PKI. Tri Tuntunan Rakyat. Diorama ini menggambarkan aksi-aksi Tri Tuntunan Rakyat. Setelah kudeta G30S PKI digagalkan, pemerintah Orde Lama menghadapi krisis politik dan ekonomi yang parah. Mahasiswa didukung oleh ABRI, partai politik, dan organisasi massa melakukan demonstrasi dengan Tri Tuntunan Rakyat pada Januari sampai Maret 1966. Diorama Hari Kesaktian Pancasila yang merupakan pengingat bagaimana perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi negara dan mengingatkan kita terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh G30S PKI yang berhasil digagalkan oleh ABRI dan rakyat-rakyat Indonesia yang berjiwa Pancasila. Pemilihan umum pertama. Republik Indonesia menghadapi tantangan dari luar. Pemilihan umum diadakan pada awal kemerdekaan, yaitu pada tanggal 29 September 1955 dengan diikuti oleh 48 partai politik untuk memilih wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat dan pada 15 Desember 1955 untuk Dewan Konstituante. Pembebasan Irian Jaya. Perundingan untuk mengembalikan Irian Jaya selalu gagal. Presiden Soekarno membentuk Tri Komando Rakyat pada 19 Desember 1961. Setelah operasi militer oleh Komando Mandala, Belanda menyerahkan Irian Jaya melalui PBB. Pada 1 Mei 1963, terjadi upacara penyerahan di Jayapura yang diwakili oleh Sujarwo Sudjondro Negoro. Konferensi Asia Afrika. Perang dingin antara blok barat dan blok timur yang timbul setelah berakhir Perang Dunia Kedua, sewaktu-waktu dapat meletus menjadi perang nuklir. Menyadari akan bahaya ini, 30 negara Asia Afrika mengadakan konferensi yang menghasilkan resolusi Dasasila Bandung. PBB dan bawahannya bermanfaat mengatasi sengketa antar negara yang telah merdeka. Menyadari atas bantuan yang telah diberikan PBB terhadap Indonesia, Indonesia terdorong secara resmi menjadi anggota PBB pada tahun 1950. Tuntutan rakyat di berbagai daerah menyebabkan beberapa negara bagian bergabung dengan Republik Indonesia. Melalui perundingan, disepakati untuk menghapus bentuk federal dan mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950 oleh Supomo. Jenderal Sudirman. Yogyakarta, ibu kota RI, direbut Belanda dalam aksi militer kedua tanggal 19 Desember 1948. Jenderal Sudirman saat itu sedang sakit, berjuang memimpin gerilya untuk melanjutkan perjuangan membela kemerdekaan. Jenderal Sudirman baru kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949, setelah pemerintahan RI dikembalikan ke Yogyakarta. Gerilya mempertahankan kemerdekaan. Tahun 1945 sampai 1949, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bergerilya bersama rakyat menghadapi musuh yang hendak menegakkan kembali kekuasaan Belanda. Kegiatan Gereja Katolik Roma. Dalam proses penyatuan bangsa, Perhimpunan Politik Katolik Indonesia ikut menandatangani petisi Sutarjo 1936 yang menuntut pemerintahan kolonial untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Pemberontakan Utara Peta di Blitar 14 Februari 1945. Pada bulan Oktober 1943, pemerintah Jepang membentuk Tentara Pembela Tanah Air alias PETA untuk mempertahankan Jawa. Pada 14 Februari
1145, Supriyadi memimpin pemberontakan Batalion Peta di Blitar dengan menyerbu markas militer Jepang sebagai respon terhadap penderitaan rakyat dan aspirasi untuk merdeka. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Setelah mengetahui kekalahan Jepang, rakyat Indonesia bergegas mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam 16 Agustus 1945, di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta, naskah proklamasi dirumuskan dan ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Kemudian pada 17 Agustus 1945, pukul jam 10 pas, Soekarno dan Mohatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 17. Hari lahir ABRI, 5 Oktober 1945. Pada 20 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembentukan Barisan Keamanan dan Ketertiban Umum. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah mendeklarasikan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat sebagai respon terhadap perebutan, kekuasaan, dan perlawanan terhadap Jepang serta sekutu. Politik kolonial Belanda terpaksa memberikan pendidikan modern untuk memenuhi kebutuhan tenaga terdidik dan untuk meningkatkan masyarakat Indonesia sebagai pasar industri Belanda. Kebangkitan kaum terpelajar Indonesia menimbulkan kesadaran nasional untuk merdeka. Gerakan mengejar kemajuan terbukti pada saat Kartini tampil sebagai pendekar kaumnya ketika pandangan umum dihinggapi konservatisme yang kuat. Dalam mengatasi dampak perang di Ponegoro, Gubernur Jenderal Van den Bosch memaksa rakyat di Tanah Jawa menanami sebagian besar tanah mereka dengan tanaman yang laku di Eropa. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keren, Bay. Keren, Bay. Iya dong. Oh, yes.